Kanan yo. Beliau adalah seorang ahli agama yang mengajarkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Beliau merupakan tokoh yang mampu merintis dan mempelopori Islam di Kabupaten Pati dan diikuti oleh generasi pengikut sesudahnya. Beliau adalah Syekh Ahmad Mutamakin, tokoh ulama Pati dengan harisma yang besar, berilmu luas, dan mampu mengalahkan hawa nafsunya. Syekh Ahmad Mutamakin menjadi role model bagi umat Islam, khususnya para kiai dan santri Kajen dan sekitarnya. Beliau adalah sosok yang menghadapi segala rintangan dengan kelembutan, pendekatan tasawuf, dan tawakal kepada Saya Allah. melihat yang sampai sekarang itu berkembang itu memang bagaimana seseorang itu bisa melihat diri, mengenal diri sendiri. Itu menurut saya ajaran Mbah Mutamakin yang paling sebab memang ternyata mengenal diri itu tidak mudah. Artinya orang itu kalau mau mengenal dirinya bahwa dia itu benar-benar manusia yang punya konotasi ketidakmampuan, punya kelemahan, punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, mengenal diri untuk kesana sebagai makhluk Allah itu menurut saya yang paling ditekankan Mbah Mutamakin. Meskipun secara sosial Mbah Mutamakin memang dikenal sebagai guru Torekoh, tetapi sebagaimana ajaran ulama-ulama kita, Torekoh itu harus dilapisi dengan syariat dulu, baru Torekoh, baru hakikat. Jadi tiga elemen ini yang menyatu kemudian menyinarkan, membawa sinar yang luar biasa, dan datanglah santri-santri kepada beliau. Syekh Ahmad Mutamakin yang juga dikenal dengan nama Ki Cebolek atau Mbah Bolek diketahui tidak dilahirkan di wilayah Pati, melainkan di Tuban, Jawa Timur. Nama Al-Mutamakin dalam bahasa Arab diartikan sebagai seorang yang meneguhkan hati atau meyakini kesuciannya. Nama ini didapatnya setelah kepulangannya dari rihlah di Timur Tengah. Mutamakin itu awalnya orang dari daerah Jawa Timur, tepatnya di daerah Tuban, tepatnya lagi di daerah Mejagung, Tuban. Mbah Mutamakin adalah putra dari Sumo Haji Negoro, garwa Sumo Haji Negoro inggih menika putri saking Raden Tanu. Niku garwane Mbah Sumo Haji Negoro, bapake Mbah Mutamakin. Sumo Haji Negoro itu putra dari Pangeran Abu Nowo. Pangeran Abu Nowo itu ramanya Sumo Haji Negoro, mbahe Mbah Mutamakin. Pangeran Abu Nowo putra dari Sultan Hadiwijaya, yaitu Joko Tingkir, yang punya istri namanya Retno Kembang, atau ada yang mengatakan Putri Sekar. Tapi kalau dari orang-orang tua Haji dulu mengatakan Retno Kembang itu garwa daripada, istri daripada Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir.
Retno Kembang putra dari Sunan Trenggono. Jadi Retno Kembang adalah putri dari Sunan Trenggono. Sunan Trenggono putra daripada Sultan Demak, yaitu Raden Fatah. Di masa muda yang ia habiskan di Tuban, Syekh Mutamakin memperdalam ilmu tasawuf. Saking gemarnya mendalami ilmu tasawuf, Syekh Mutamakin ngalemboro, mengembara keluar dari kota Tuban, menelusuri pesisir pantai utara dengan jalan kaki, hingga sampailah Syekh Mutamakin di Dukuh Pohbango, Desa Bulu Manis, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Pada akhirnya beliau memutuskan untuk bermukim di desa tersebut. Di Margoyoso, Syekh Mutamakin berguru atau mondok kepada Kiai Samsudin, seorang ulama yang terlebih dahulu berdakwah di Margoyoso. Ketika itu langsung Mbah Mutamakin khidmah, atau istilahnya orang sekarang mondok atau mesantren, nyantri di Mbah Samsudin. Lah mendalami juga ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu syariat Islam, hadis dan sebagainya. Sampai akhirnya Mbah Mutamakin diangkat menjadi menantunya Mbah Samsudin. Kasih dijodohkan pada putrinya yang bernama Nyai Solehah, putra dari Mbah Samsudin. Mbah Mutamakin setelah perkawinan daripada dengan Nyai Solehah, putri daripada Mbah Samsudin, punya putra 3 itu, yaitu Mbah Indro Muhammad, Raden Bagus, dan Nyai Alfiah. Setelah kian dalam mendalami ilmu tasawuf, terlihatlah karomah Syekh Mutamakin. Pada suatu hari, Syekh Mutamakin meninggalkan makan dan minum selama 40 hari. Menjelang berbuka, Syekh Mutamakin menyuruh istrinya memasak makanan yang lezat. Sebelum makanan dihidangkan, Syekh Mutamakin mengikat dirinya pada tiang rumah. Dan dengan pertolongan Allah, beliau mampu menahan dan mengalahkan hawa nafsunya untuk memakan makanan tersebut. Konon ceritanya, ketika beliau riyadhah, tirakat bagaimana nafsunya itu agar bisa dikuasai oleh dirinya, bukan nafsu menguasai diri, tapi nafsu dikuasai oleh makanan itu. Ketika sudah puncak, nafsu itu muncul 2 ekor anjing. Setelah muncul karomah, Syekh Mutamakin semakin masyhur hingga terdengar oleh Khatib Anom di Kudus. Khatib Anom menemui Mbah Mutamakin untuk membuktikan kewaliannya. Saat tiba di rumah Mbah Mutamakin, Khatib Anom dipersilahkan untuk memakan hidangan nasi dan gereh. Ketika Khatib Anom ini makan begitu lahapnya, Mbah Mutamakin dari dalam mengatakan, "Iya." Sama anjingnya dikatakan begini, "Iya yo. Jeng anjing su asu kowe ku wong gereh wae ora doyan. Lah iki ana menungsa, ada manusia kok." Istilahnya apa itu kalau orang Jawa geragas, kok ndas-ndase iwak gereh kok melu kontal kabeh. Terdengar oleh Khatib Anom dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Ahmad Mutamakin. Sebab Mbah Mutamakin tahu bahwa Khatib Anom tujuannya ingin mencoba daripada kewaliannya Mbah Ahmad Mutamakin. Akhirnya dia pamitan dengan Mbah Mutamakin pulang ke Kudus dengan rasa yang mendongkol di dalam hatinya. Setelah sampai di Kudus, Khatib Anom ngomong-ngomong mengatakan bahwa
memang benar mutamakin itu sudah keluar dari syariat Islam, karena seorang ulama besar dia mempunyai istilahnya apa, anjing dua, cara wong Jawa ingon-ingon asu loro. Pada masa itu kenapa sampai dipermasalahkan, karena pada masa itu adalah mazhab ulama Indonesia itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, bukan Maliki. Kalau Maliki itu tidak problem ada anjing kan gitu. Jadi Maliki. Jadi kalau orang kok di Indonesia ini kok ulama kok ngingoni asu ya termasuk cacat gitu. Ketika itu kan zaman Belanda, zaman Londo, mendengar Londo dengan apa yang disampaikan Ketep Anom, dengan senang hati dia menanggapinya, akhirnya dilaporkan ke Keraton Solo. Dengan didampingi Belanda, Ketep Anom diantar, dilaporkan kepada Pakubuwono II. Pakubuwono II kemudian memerintahkan untuk memanggil Syekh Mutamakin ke Kartosuro untuk dihukum pidana bakar. Sesampainya di sana, Pakubuwono II telah mengundang ulama-ulama sekasunanan Kartosuro. Para ulama sepakat dengan perkataan Ketip Anom dan dimulailah hukuman bakar tersebut. Ketika hendak dibakar, Syekh Ahmad Mutamakin melemparkan sandalnya ke dalam api. Kemudian sandal itu diambil oleh kedua anjingnya. Secara ajaib, kedua anjing itu keluar dari api membawa sandal Syekh Mutamakin tanpa terbakar sedikit pun. Setelah mengetahui kejadian tersebut, akhirnya si Ratu Pakubuwono II mikir dua kali. Wong sedangkan terumpahnya aja, anjingnya aja tidak terbakar, apalagi manusianya. Berarti tidak cepede-cepede ini Mutamakin. Akhirnya ditemui oleh Pakubuwono II, ditanyain, kamu sebetulnya itu punya apa? Wong sedangkan rumah kamu dan anjing kamu aja tidak terbakar, kamu punya apa? Saya mau menceritakan kisah saya, nangek, asal saja kamu mau berjanji atau berbaiat kepada aku. Setelah Pakubuwono II berbaiat menjadi santri dari Syekh Mutamakin, berbagai akses dan fasilitas pendidikan agama Islam di Kajen semakin mudah. Juga dihadiahi, dibebaskan pajak untuk daerah Kajen, bebas pajak ketika itu. Karena daerah Kajen sekitarnya ini Pati itu masih di bawah naungan daripada Keraton Solo. Makanya dulu orang-orang mengatakan Kajen itu ada namanya tanah perdikan. Secara spesifik, tanggal wafatnya Syekh Mutamakin tidak diketahui secara pasti. Namun, Zainul Milal Bizawi memperkirakan pada tahun 1740 Masehi. Tahun itu adalah tahun di mana beberapa waktu setelah persidangan selesai diputuskan. Pada setiap tanggal 10 Muharram diperingati sebagai Haul Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama pelopor keagamaan di Kabupaten Pati.